Baskara, adikku tersayang. Setelah meminum anggur perangsang ini, seorang pelayan rendahan saja bisa membuatmu segila ini. Memang tidak salah kalau semua orang menganggapmu sampah. Ingin menikah dengan keluarga Suryo dan merebut harta keluarga dari tanpa bertanya apakah kakak tirimu ini setuju atau tidak. Drama perselingkuhanmu dengan pelayan rendahan ini, kulihat bagaimana kau akan menghadapinya. Astaga, situasi apa ini? Aku transmigrasi novel? Tadi bukannya aku masih kantorku, sibuk menulis naskah? Pria ini siapa? Sepertinya, aku baru saja tidur dengannya. Kirana, bagaimana kau bisa naik ke Ranjan Baskara? Baskara? Bukankah dia pemeran utama priaku di novel? Aku, penulis novel web populer yang disegani. Tunggu, dia memanggilku apa? Kirana? Dimanfaatkan oleh Rania, kakak tiri pemeran utama pria, sebagai karakter tumbal untuk memperebutkan harta keluarga. Astaga, menurut alur novel, Kirana sebentar lagi akan digerebek oleh antagonis Rania di ranjang. Lalu karena marah, Bapak Wijaya akan menjualnya ke rumah bordil dan memulai kehidupan yang tragis. Tolong. Tolong. Apa, Rania? Demi merebut harta keluarga, merencanakan agar pelayan ini naik ranjangku? Apa yang kudengar ini? Mungkinkah? Tidak bisa. Tidak bisa. Aku tidak boleh sampai terlihat oleh Bapak Wijaya dan Nona Rania. Kalau begitu, aku pasti mati. Baskara, buka pintunya. Kalau tidak, kami akan masuk. Ayah, cepat, lihat. Ada apa ini? Lihat ini. Ini. Gawat. Bapak Wijaya, demi membantu Baskara membersihkan jalan, akan menjualku ke rumah bordil dan menjadikanku karakter tumbal dalam cerita itu. Gadis sialan. Baskara, Kau baru saja bertunangan dengan keluarga Suryo, tapi dalam sekejap. Kosuda bersama pelayan rendahan ini. Jika ini sampai terdengar oleh keluarga Suryo, bagaimana pernikahanmu bisa terjadi? Bagaimana bisnis keluarga Wijaya dan Suryo bisa berjalan? Ayah, karena Baskara sudah merendahkan dia dan rela tidur dengan pelayan rendahan, bagaimana kita jadikan dia selir saja? Bagaimana? Tidak bisa. Pelayan rendahan ini sama sekali tidak boleh masuk ke keluarga Wijaya. Penjaga. Saya. Jual pelayan rendahan ini ke rumah bordil, dan jangan pernah biarkan dia kembali seumur hidup. Ayah, kau harus memikirkan kakak sulung. Ayah. Ayo Rania, semangat. Kau sebentar lagi akan menyelamatkanku. Ayah benar-benar akan menjualnya ke rumah bordil? Mungkinkah dia memiliki kemampuan meramal masa depan? Ayah. Saya salah. Saya dan tuan muda kedua saling mencintai. Saya tidak menuntut status. Hanya ingin menjadi selir tidak resmi. Betul. Selir tidak resmi. Pria menyebalkan. Tadi masih bersenang-senang denganku, sekarang tega melihatku dijual. Beijinggan, kalau mau mengirimku ke rumah bordil, aku akan bilang ke semua orang bahwa meskipun tubuhmu kekar, kau bagus di luar tapi tak berguna. Tunggu. Ayah, jika kau biarkan dia masuk rumah bordil, aku khawatir dia akan menyebarkan rumor di mana-mana. Lebih baik biarkan dia di sisiku untuk wawasi. Agar tidak mempengaruhi pernikahan keluarga Wijaya dan Suryo. Ini. Baiklah, kalau begitu, biarkan dia tinggal sementara, sebagai selir tidak resmi. Baskara, lihat saja nanti. Membiarkannya tinggal juga bagus. Aku ingin tahu sebenarnya apa saja yang dia ketahui. Kirana berterima kasih kepada tuan muda kedua atas anugerah penyelamatan ini. Kirana di kemudian hari pasti akan melayani tuan muda kedua dengan baik. Tidak perlu. Asalkan kau tidak bicara sembarangan. Bicarakan tentang kejadian hari ini. Tuan muda kedua, kau pasti lapar kan? Kirana akan mengambilkan makanan enak untukmu. Aku tidak lapar. Tuan muda kedua, kau pasti haus kan? Aku tidak haus.
Hah? Kompor ini kenapa kotor sekali? Aku akan membersihkannya untukmu. Aku ingin lihat trik apa lagi yang akan kau mainkan. Mau minum atau tidak terserah. Kalau bukan karena kau menyelamatkanku, aku malas membujuk. Sekarang aku harus mencari cara untuk bertahan hidup. Lalu, melihat bagaimana aku bisa kembali ke dunia modern. Dia pasti sedang memikir sesuatu. Aku. Kenapa aku tidak bisa mendengar? Tidak benar. Keluarga Wijaya nanti akan dikuasai oleh antagonis. Dan seluruh keluarga akan musnah. Baskara, aku tidak bisa melihatmu hancur begitu saja. Ini semua salah bos bodoh itu yang memaksaku mengatur akhir yang tragis ini. Ada apa? Kenapa aku tidak bisa mendengar apa-apa lagi? Sekarang, setidaknya aku adalah anggota keluarga Wijaya. Karena aku sudah di sini, aku harus mengubah alur cerita untuk melindungi diriku sendiri dan menyelamatkan Baskara. Apa sebenarnya yang dia pikirkan? Sebelumnya, setelah berhubungan intim, aku bisa mendengar suara hatinya. Mungkinkah kemampuan ini ada batas waktunya? Aku hanya bisa mencobanya lagi. Memang pantas jadi pemeran utamaku. Ini adalah pria tampan berusia 19 tahun. Lihatlah tubuhnya yang kekar dan tatapan matanya yang seperti serigala. Tunggu sebentar, jangan diarahkan. Tuan muda kedua, meskipun enak, jangan serakah. Kau harus mengendalikan diri. T'as dit Bukanka Komemon. Untuk menjadi selir tidak resmiku, aku akan mengabulkan keinginan. Hormon sialan ini, perasaan seperti mimpi ini. Selesai sudah, Kirana, kau akan jatuh hari. Benar saja, asalkan aku berhubungan intim dengannya. Sekarang aku harus bersikap sangat malu-malu, atau sangat menikmati, atau menggigitnya kuat-kuat. Aku ada urusan lain. Hari ini sampai di sini saja. Gantilah bajuku. Baik. Apa dia tidak punya tangan sendiri? Kenapa harus menyuruh orang lain mengikatkan sabuk? Aku ini orang modern. Mana tahu cara menjikatnya? Beraninya dia mempermalukanku di depan wajahku? Sudah melayaniku bertahun-tahun. Mengikat sabuk saja tidak bisa. Kau ingin diikat cepat, ya? Kirana, Ko s'engagea, ya? Maaf Tuan Muda Kedua. Untung tidak peka. Leontin giok ini dari ibu Tuan Muda kedua. Peninggalan yang ditinggalkan untuknya. Dan juga benda paling berharga bagi Tuan Muda Kedua. Aku hampir kehilangan nyawa. Bagaimana dia tahu? Azaluzul Liontin Giokini? Siapa? Tuan Muda kedua. Aku adalah selir tidak resmimu. Kirana. Tuan muda kedua. Tuan besar meminta Anda pergi sebentar. Kembali dan laporkan pada Tuan Besar. Aku segera ke sana. Baik. Bapak Wijaya meminta Tuan Muda kedua datang. Oh ya, ini hari ini. Pemerintah akan menyerahkan bisnis ginseng. Kepada Keluarga Wijaya. Bapak Wijaya percaya. Burik antagonis. Mengganti ginseng. Akhirnya ketahuan pemerintah. Bapak Wijaya pun dipenjara. Antagonis mengambil alih harta keluarga Wijaya. Mengusir keluarga Wijaya dari rumah. Tapi bagaimana aku memberitahu Bakara? Ramalannya sebelumnya sudah terbukti benar. Mungkinkah kali ini sungguhan? Ganti baju, pergi bersamaku. Aku ikut? Kenapa? Kau tidak mau? Mau. Pergi. Aku pergi. Kau tidak terlalu bodoh. Dengan membawaku, kau bisa menyelamatkan keluarga. Berbahagialah dalam diam. Hari ini aku memanggil kalian kemari, karena ada hal penting yang perlu kubicarakan dengan kalian. Ayah, silakan perintahkan. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Inilah dia di novel aslinya. Antagonis utama yang menghancurkan keluarga Wijaya. Menantu keluarga Wijaya, Dimas. Benar, Ayah. Urusan bisnis ini tidak ada yang Dimas tidak tahu. Wanita jahat yang merasa pintar sendiri. Seluruh keluarganya sebentar lagi akan dijual suaminya yang bajingan itu. Masih saja membantu menghitung uang. Pesanan perlengkapan militer pemerintah, harganya sudah sangat ditekan. Terutama ada satu jenis obat herbal, Ginseng. yang sangat langka. Jebakannya benar. Jangan-jangan dia benar-benar Kalau begitu, keluarga Wijaya menerima pesanan ini. Bukankah akan rugi besar? Selanjutnya, Dimas akan mengusulkan mengganti ginseng asli dengan ginseng palsu. Ini awal dia merebut harta keluarga Wijaya. Ayah,
Saya rasa, ginseng tidak umum. Namun ginseng palsu dan ginseng asli memiliki khasiat yang sama. Keduanya menguatkan pencernaan dan paru-paru, menutrisi darah dan cairan tubuh. Jika kita menggunakan ginseng palsu sebagai pengganti ginseng asli, maka pesanan ini bagi keluarga Wijaya kita, bukankah? Benar, c'est Pertiyang Kirana Katakan. Benar, Ayah. Lihat, Dimas memang cerdas. Cerdas sekali, ya kan? Setelah Dimas merebut harta keluarga Wijaya, hal pertama yang dia lakukan adalah menceraikan dan menikahi kekasih gelapnya, Maya. Dasar wanita bodoh ini. Sudah dijual masih saja membantu menghitung uang. Dengan IQ segini masih mau jadi antagonis. Dasar bodoh. Bodohnya kebangetan. Baskara. Bagaimana menurutmu? Tapi para pejabat itu setiap hari berurusan dengan ginseng. Sekali lihat langsung tahu aslinya atau tidak. Saat pemerintah menyelidiki nanti, seluruh keluarga kita bisa dengan rapi. Berkimpul Danganenek Buyut di Bawasana. Berkimpul Danganenek Buyut di Bawasana. Wow. Tuan muda kedua ini ternyata punya otak. Aku sampai kaget. Inilah baru protagonis priaku. Baskara, bisnis keluarga Wijaya kau tidak pernah campur tangan sedikit pun. Kau tidak mengerti. Berbisnis itu tidak boleh terlalu Kuke. Apa yang Baskara katakan ada benarnya. Keluarga Wijaya kita berbisnis, selalu mengutamakan reputasi. Mulai sekarang, ide buruk semacam ini jangan diungkit lagi. Kalian berdua mengerti? Saya akan selalu mengingat nasihat ayah mertua. Baskara, ini belum selesai. Lihat saja nanti. Seluruh isi novel ada di kepalaku. Ada apa dengan Tuan Muda Kedua? Bagaimana? Apa aku sangat tampan hari ini? Kau lihat, kan tatapan ayah kepadaku sudah berubah. Itu pasti tatapan kagum. Sejak aku mengingat, ayah tidak pernah menatapku seperti itu. Betul. Jika Tuan Muda Kedua tidak menghentikannya tepat waktu hari ini, Dimas pasti akan menghancurkan keluarga Wijaya. Tuan muda kedua kita benar-benar tegas dan cepat mengambil keputusan. Tindakan yang bijaksana. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Pria ini jangan-jangan mau. Itu lagi kan? Kamulah dewa pelita yang dikirim Tuhan untuk keluarga Wijaya. Terima kasih, Kirana. Apa dia melihat sesuatu? Apa dia terlalu cepat senang? Menurut plot aslinya, besok protagonis wanita asli akan muncul. Bakara akan terjelahila pada wanita lisik itu. Sampai pusing 7 keliling dan menuruti semua perintahnya. Tapi sekarang dia memelukku, berpura-pura penuh kasih sayang. Aku hari ini kurang nyaman. Baiklah kalau begitu. Aku lelah. Bon tu as cu ganti baju. Baik. Besok kalau kau tergoda perempuan penggoda itu, sampai jiwamu diambil. Setelah itu jangan pernah berpikir lagi untuk menyentuhku. Panas sekali. Aku ingin ada yang mengipasi. Haidak, tunggu sebentar. Tatapan matanya itu. Jangan-jangan dia ingin aku bangun untuk mengipasinya? Kirana. Aku kepanasan. Kipaziku. Apa yang kutakutkan, itu yang terjadi. Aku benar-benar ingin memaki. Baik. Menjadikan kebadak. Kau sendiri tidur nyenyak. Baudara akan minarik. Banyak gigitan serangga. Lihat saja bagaimana kau bisa tidur nyenyak. Besok lihat bagaimana kau, dengan wajah bengkak bertemu kekasih. Aku, Kirana, rela rugi 800 demi melukai.
C'est Madame Nyamuknya banyak sekali. Aku merasa, aku digigit sampai seperti sarang lebah. Betul, nyamuknya banyak sekali. Sulit diusir. Aku tidak tahu nyamuk jenis apa itu yang begitu jahat, menggigitku sampai wajahku penuh darah. Masih tertawa. Wajahku jadi rusak, masih berani tertawa. Sudah tahu, tidak tertawa sekarang. Nanti begitu Amelia muncul, Baskara akan cinta pada pandangan pertama padanya. Sejak itu, setiap hari mereka akan bermesraan. Sebagai nyonya kediaman Wijaya, Dia akan menindasku dengan berbagai cara. mana ada lagi kesempatan untuk tertawa sebahagia ini? Saint-Apada Pendangon Pertama. Amelia. Aku akan lihat, apakah ramalanmu akan menjadi kenyataan. Ini pasti Amelia, ya kan? Memang cantik. Sayangnya dia punya niat jahat. Menggoda Baskara sampai menghabiskan harta keluarga. Bersekongkol dengan Rania dan suaminya. Sampai seluruh keluarga Wijaya dibunuh. Hati-hati, minggir, awas tumpah. Mungkinkah plotnya? Vergidarisini, Jelek. Aku jelek, aku ini pria tertampan di kota Kencana. Tepat sekali. Alur ceritanya masih sesuai naskah aslinya. Baskara menjadi pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik dan benar-benar menaklukkan hati Amelia. Anda Nona Amelia. Kan, saya tuan muda kedua Baskara dari keluarga Wijaya. Wajah saya ini kemarin malam digigit nyamuk. Maafkan saya, sudah menakuti Nona Amelia. Ternyata tuan muda Baskara. Seiya tadi Salalia. Tidak tahu apakah tadi pukulan saya menyakitkan? Biar saya bantu usap. Ya. Astaga. Astaga. Wanita manipulatif ini langsung mengklaim kepemilikan. Sepertinya, dia menganggapku duri dalam daging. Ini selir tidak resmi saya. Kirana. Cepat beri hormat pada Nona Amelia. Oh. Hamba memberi hormat pada Nona Amelia. Hamba sudah lama mendengar Nona Amelia. Sangat cantik tiada tak. Setelah melihatnya hari ini, ternyata memang seperti bunga teratai putih. Tidak ada bedanya. Adik bercanda. Adik juga sangat cantik jelita. Tidak mau kalah ya. Astaga. Aku sampai merinding begitu. Aku tak ingin tinggal di sini sedetik pun. Kalau tak bisa melawan, lebih baik menghindarkan. Tuan muda kedua, Anda bertemu Nona Amelia secara kebetulan. Bagaimana kalau kalian mengobrol lebih banyak? Saya pergi duluan ya. Nona, jangan pergi dong. Sebentar lagi. Tuan muda Baskara akan mengajaku membeli perhiasan. Adik tidak mau membantuku memilih? Betul juga. Lebih seru kalau ramai-ramai. Baiklah, kakak di sini ingin menghindar pun tidak bisa. Oh, kau mau bermain ya? Kakak di sini akan Marilia. Selamat datang, Tuan dan Nona. Saya dengar toko perhiasan kalian ada model baru. Saya sengaja datang untuk melihatnya. Ambilkan Nona Amelia yang terbaik. Tusuk konde berumbai. Semua perhiasan emas dan perak. Baik, Tuan muda kedua, saya akan segera siapkan untuk Anda berdua. Silakan naik untuk melihatnya. Di lantai 2 ada tamu terhormat. Tuan muda kedua, ini semua adalah koleksi paling berharga di toko kami. Kalau bukan karena Anda datang hari ini, saya tidak berani mengeluarkannya. Nona Amelia, silakan lihat. Aku mau lihat, kau mau bermain seperti apa? Astaga, perhiasan ini sangat cantik. Gadis mana yang melihatnya tidak lemas lututnya? Tapi aku tidak bol kala dalam wibawa. Kirana, jangan lupakan tujuanmu datang ke sini. Adik. Kalau begitu, tolong pakai camp padaku. Adik, kalau baju dipakaikan ini padaku.
Baiklah. Aduh, maafkan saya, Nona Amelia. Ini semua karena tangan saya yang kikuk. Sepertinya Anda tidak bisa memakainya ya. Hancur bersama. Yang tidak bisa kakak pakai, kau juga jangan harap bisa memakainya. Aku lihat kau sengaja. Ah, kita kan keluarga. Pelayant Randahan ini. Tusuk konde emas ini, kau pasti tidak bisa mematahkannya, kan? Quel obéis-tu? Tolong pakai quand Meleweng ke dalam kelisikan, kau masih terlalu muda. Lihat saja, aku akan memberimu paket hadiah balasan. Oak. Kenapa tidak cantik ya? Nona Amelia, tusuk konde ini memang cantik saat dipakai. Tapi entah mengapa, membuat wajahmu terlihat sedikit miring. Lihat wajah Nona Amelia, apakah miring? Ternyata dia ingin. Memang miring. Bahkan cukup parah miringnya. Lalu bagaimana ini? Tidak apa, keluarga saya turun temurun, spesialis mengobati wajah miring. Biarkan saya mengobatinya, memiliki dengan ajaib. Efektif seketika. Kalau begitu, tolong adik obati saya. Dazar Pelayant Randahan. Beraninya kau memukul. Nona Amelia, saya sedang mengobati Anda, penyakit wajah miring Anda. Ko mon causon. Tuan muda kedua Baskara, lihat pelayan rendahanmu ini. Et Jean Bergerac. Sudah lebih lurus. Tapi masih. Aku lihat. Sepertinya iya, sepertinya kurang sedikit lagi. Sini. Co. Sudah jauh lebih baik. Benarkah? Oh, Bayer kulihat. Iya, Nona Amelia, wajahmu sekarang sudah sangat lurus. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Meskipun tanganku sakit, tapi kita kan keluarga. Demi kau, tanganku patah pun tidak masalah. Kirana, kau beraninya mempermainkanku. Aku Amelia bukan orang yang mau dirugikan. Lihat saja nanti bagaimana aku akan memberi. Tusuk konde emas ini dengan Nona Amelia. Memang Sangha Serasi. Jepit rambut itu. Gelang giok itu. Kalung Bertatakan Permataini. Kirimkan semuanya ke kediaman Suryo. Baik, tuan muda kedua. Cepat, cepat. Silakan, Nona Amelia. Pria menyebalkan itu ternyata membela Amelia. Pria memang gampang jatuh cinta. Tidak ada satupun yang baik. Kenapa? Cemburu ya? Kau sudah menamparnya beberapa kali. Masih belum lega? Lega sih lega. Tapi kau memberinya banyak barang bagus. Memikirkannya saja aku sudah kesal. Aku juga kesal. Tapi aku belum bisa merusak hubungan dengannya. Mengerti? Apa yang kau lakukan? Siang hari bolong. Untuk apa yang akan kulakukan selanjutnya? Mencicil sedikit. Dima. Kau sudah mengambilku. Kau harus bertanggung jawab padaku. Tenang saja. Kau kejarlah Baskara dengan berani. Setelah kau menjadi nyonya besar keluarga Wijaya, kita akan bekerja sama dari dalam dan luar. Cepat atau lambat, bukankah keluarga Wijaya akan menjadi milik kita berdua? Baiklah, aku akan mendengarkanmu.
Bhaskara, Kau pikir aku benar-benar menginginkan barang-barangmu? Jika bukan karena ayah dan Dimas bersikeras untuk menjalin pernikahan dengan keluarga Suryo dan membuat keluarga Wijaya mengambil pesanan perlengkapan militer untuk keluarga Suryo, bagaimana mungkin aku, Amelia, membiarkanmu mempermalukanku seperti ini? Sudah selesai dikemas semua? Terima kasih atas hadiahnya hari ini, Tuan Muda Kedua. Amelia akan selalu mengingatnya. Quitte à Tidak perlu son camp. Ya, Setelah kedua keluarga kita menikah, milikku akan jadi milikmu. Milikmu akan jadi milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya. Bukankah begitu, adik Kirana? Tuan Muda Kedua, kalau begitu saya pulang dulu hari ini. Kita akan bertemu lagi lain kali. Bagaimana bisa aku menulis omong kosong seperti ini? Setelah aku kembali, paling lama kau hanya akan bertahan 1 episode. Sebenarnya apa yang dikatakan Kirana? Kenapa aku tidak mengerti? Tapi dari wajahnya, sepertinya dia marah. Sebaiknya aku segera membujuknya. Amelia kesayanganmu sudah apa kita tidak akan pergi? Hei, kau mau apa lagi? Kau tidak mungkin ingin. Jika ada yang melihat di siang bolong begini, reputasiku akan hancur. Apa yang kau pikirkan? Meneyer Budi. Keluarkan semua perhiasan yang paling cantik dan paling mahal di sini. Terutama tusuk konde emas. Keluarkan semuanya untukku. Baik, Tuan. Wah, ini semua untukku? Pilih saja sesukamu. Cantik sekali. Belly. Yang ini cantik sekali. Ambil. Wah. Ini bagus, ini bagus. Jangan terlihat tidak punya selera begitu. Ambil semua juga boleh. Benarkah? Yang ini juga cantik. Wanita milik Bhaskara. Seharusnya menjadi objek kekaguman semua orang. Wah, yang ini cantik. Aku suka melihat setiap perhiasan ini terpasang di tubuhmu. Benarkah? Bungkus semua. Wah, Bagus sekali. Bungkus semua. cepat, cepat, cepat bungkus. Bungkus, bungkus semua. Terima kasih, Tuan Muda Kedua. Benar-benar protagonis pria pilihan takdir, keren sekali. Saat ini, bisnis keluarga Wijaya seharusnya sudah berada di tangan kakaknya, Rania. Bagaimana bisa dia mengendalikan toko perhiasan ini? Aku tidak seperti yang kau bayangkan, hanya bagus di luar, tapi tidak berguna. Bhaskara dengan sukarela tanpa syarat menyerahkan kepada Kirana beberapa set perhiasan. Kapanpun, tanpa perlu menjembalakan. Apa yang dia lakukan? Tertulis hitam di atas putih. Lihat baik-baik ya, diserahkan dengan sukarela. Tidak perlu dikembalikan. Kau tidak boleh ingkar janji ya. Kau mau apa? Jangan-jangan kau memberiku barang, dan ingin aku mengembalikannya dengan tubuhku? Tidak boleh? Kalau begitu, apakah aku akan terlihat sedikit murahan? Ini masih murahan, kau tahu perhiasan yang kau pakai ini. Perhiasan ini. Tuan muda ini sudah menghabiskan 3 miliar rupiah. 1 keping perak setara dengan 4 hingga 6 juta rupiah sekarang. Jadi 3.000 keping perak itu berarti 12 hingga 24 miliar rupiah. Sebanyak itu benar-benar CEO arogan yang sempurna ya. Sangat menarik. Tuan Muda Kedua. Tuan Muda Kedua. Siapa? Ada apa? Mohan Lapar Tuan Muda Kedua. Keluarga Kirana Kina Musabah. Hentikan. Ayah. Kenapa? Kau sudah kehilangan kemewahan? Bhaskaramu tidak ikut denganmu? Ini urusanku sendiri. Tuan Muda Kedua tidak perlu menemaniku. Bagus sekali, urusanku sendiri. Bagaimana? Lalu ayahmu ini?
Mau kau selamatkan atau tidak? Putriku, cepat selamatkan ayah. Dalam novel asliku, Kirana punya ayah yang kecanduan judi dan sering melakukan KDRT. Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin menyelamatkannya. TAPI, jika orang tua ini benar-benar jatuh ke tangan mereka. Dengan pengetahuannya tentang diriku, identitasku sebagai Kirana palsu pasti akan dicurigai. Jika Rania tahu bahwa aku bukan Kirana, karakter sampingan, yang bisa dia kendalikan sesukanya, dia pasti akan segera membunuh. Untuk saat ini, menyelamatkan nyawaku sendiri yang paling penting. Sebagai seorang putri, mana mungkin aku tidak menyelamatkannya? Katakan saja, apa syaratnya? Aku suka kau yang seperti itu. Kau tahu apa yang kuinginkan. Bukankah itu hanya mengacaukan pernikahan? Dan Baskara, bukankah aku sudah melakukannya hari ini? Kau pikir adikku itu memberimu beberapa hadiah, berarti dia menyukaimu? Jangan bermimpi, kecuali kau benar-benar mengacaukan pernikahan keluarga Wijaya dan keluarga Suryo. Kalau tidak, tugasmu belum selesai. Benar. Gadis kecil, jangan takut. Asal kau patuh dan menyelesaikan tugas, kami tidak akan melempar ayahmu untuk pakan ikan. Putriku, cepat selamatkan ayah. Baiklah, aku setuju. Aku sudah memikirkan caranya. Cara apa? Besok, Amelia akan datang berkunjung ke kediaman. Aku akan merancang agar dia Baskara. Nekat saja. Kirana, bukankah ini hanya menggoda Baskara? Apa susahnya? Matahari terbit dari barat. Dia berani menggodaku? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Aduh. Kau mencoba merayuku? Benar. Bekerja sama denganku dengan baik. Setelah tugas selesai, aku akan bebas. Wah, aktingku ini membuatku sendiri ingin muntah. Jika bukan karena Rania bersikeras agar aku mengacaukan pernikahan Baskara dan keluarga Suryo, aku mati-matian juga tidak akan melakukan hal seperti ini. Oh, jadi begitu. Kalau begitu, sepertinya Baskara. Bercinta di siang bolong. Tidak sopan sekali. Maaf, Nona Besar, Nona Amelia. Ini semua salah Kirana. Kirana tidak bisa menahan perasaannya. Jangan sampai salah sangka pada tuan muda kedua. Seorang selir tidak resmi rendahan. Berani-beraninya saat Nona Amelia datang ke kediaman menggoda tuan muda. Benar-benar pantas mat. Kakak. Dia berani begitu? Pasti ada dalang di baliknya. Kakak, coba tebak, siapa dalang di balik ini? Siapa yang bisa membimbingnya? Dia hanya gadis sialan. Mungkin dia gila ingin jadi nyonya muda. Orang bijak berkata, prajurit yang tidak ingin jadi jenderal bukanlah prajurit yang baik. Pelayan yang tidak ingin jadi nyonya muda. Bukanlah pelayan yang baik. Menurutku, dia punya pemikiran seperti itu. Justru hal yang wajar. Baskara, kau ini narsis sekali. Siapa yang ingin jadi nyonya mudamu? Aku selalu hanya menginginkan tubuhmu saja. Setelah semua beres nanti, aku akan segera mencari cara kembali ke zamanku. Dan melihatkan semua yang ada di sini. Sampai bersih tak bersisa. Aku ingin terbang lebih tinggi. Terbang. Mau terbang kemana? Kau tidak akan pernah bisa kabur dari genggaman tuan muda ini. Nona Amelia, kakak sungguh merasa kau tidak pantas diperlakukan begitu. Harga dirinya diinjak-injak oleh seorang selir tidak resmi. Wanita bodoh, masih saja mengasihani orang lain. Lebih baik pedulikan dirimu sendiri dulu. Wanita di depanmu ini sudah tidur dengan suami bajinganmu itu. Dia hanyalah seorang selir tidak resmi yang tidak ada artinya.
Tuan muda que tu as su caber maman. Biarkan saja dia bermain. Nona Amelia, Kak Baskara. mana mungkin aku marah pada seorang selir tidak resmi. Calo qu'au suda boson bermain d'Angania. Berikan saja dia sejumlah uang, lalu usir dia dari kediaman. Kirana. Kau tidak keberatan, kan? Ini jelas-jelas perintah. Apa aku punya pilihan untuk menolak? Orang pintar tidak carry masalah. Aku akan menyetujuinya dulu. Aku tidak keberatan. Nona Amelia, aku kagum. Kalau aku jadi kau, mungkin aku akan langsung membatalkan pertunangan. Rania. Kau pikir kau pintar, tapi kau tidak tahu bahwa kau ada dalam rencana Dimas dan aku di kota Kencana, yang bisa mengambil pesanan perlengkapan militer. Hanya keluarga Wijaya dan Suryo kami. Begitu aku menikah dan memegang kekuasaan di keluarga Wijaya, aku akan mengambil alih pesanan ini untuk keluarga Suryo. Sehingga Dimas dan aku bisa hidup tanpa khawatir. Kakak, apa itu batal tunangan atau tidak? Aku Amelia, pada Kak Baskara. J'atu atipada pendangan pertama. Mana manquin aku membatalkan pertunangan. Jika sudah jatuh hati pada pandangan pertama, kalau begitu mari kita segera menikah. APA, kau bahkan ingin segera menikah? Kau bukan tuan muda kedua, kau ini si bodoh. Harus ada pengorbanan untuk hasil yang besar. Pertunjukan yang bagus sudah dimulai. Baiklah, kalau begitu, 3 hari lagi kita menikah. Sudah sepakat. Calo begitu, aku pulang ke Kediamandulu. Biar ayah menyiapkan mahar. Baik, aku antar Nona Amelia pulang. Peter Lawyuan sudah sampai di depan pintu rumah. Ada batas kesabaran. Gadis sialan, kau berani memukulku? Lihat saja, aku akan... Nona Amelia. Kireta Sudasiap. Baik. Gagal menghancurkan pernikahan Baskara. Wanita bodoh Rania itu pasti tidak akan membiarkanku begitu saja. Kau! Dasar gadis sialan, kau masih berani menghindar. Nona Bizar, Nona Amelia yang bersikeras ingin menikah, apa yang bisa kulakukan? Dasar tidak becus, hanya bisa merusak. Kau sudah gila. Nona Bizar, aku sekarang adalah wanita milik tuan muda kedua. Kalau kau sampai merusak wajah, dan tuan muda kedua menyalahkanmu, bukankah ini akan jadi masalah? Kau pikir, hanya karena adikku menginginkan tubuh kau bisa naik tahta jadi permaisuri? Aku beritahu kau, itu tidak mungkin. Kalau hari ini aku mengirimmu ke rumah bordil, apa menurutmu adikku masih akan menginginkanmu? Aduh. Panggil pengawal. Ya. Nona besar, aku salah, bukankah begitu? Aku salah. Tolong lepaskan aku. Uang hasil penjualan kalian pakai untuk beli minuman. Saya. Nona besar, aku benar-benar salah. Aku akan membantu memisahkan mereka berdua. Bukankah itu cukup? Cepat lepaskan aku. Sudah terlambat. Wanita bodoh ini, benarkah dia akan menjualku ke rumah bordil? Mungkinkah Kirana benar-benar tidak bisa lari dan nasib dijual ke rumah bordil? Ayo pergi. Bangan. Tolong lepaskan aku. Aduh, aku benar-benar salah. Nona Bizar. Adikku tersayang, setelah kau melihat dia kujual ke rumah bordil, aku tidak percaya kau masih bisa setenang ini. Cantik. Kak, kau jangan mendekat. Aku ini. Wanita milik tuan muda kedua Baskara dari kota Kencana. Wanita, siapa yang kau bohongi? Bahkan Mami sudah bilang, kau hanyalah seorang selir tidak resmi dari keluarga Wijaya, yang sudah diusir. Ayo, malam ini layan. Kau seriukin? Kalau tuan muda kedua itu datang, bisa ada korban jiwa. Kau meremehkan aku. Aku ini orang kaya tersembunyi di kota Kencana. Tirta. Keluarga Wijaya itu tidak ada apa-apanya bagiku. Bagaimana bisa aku melupakan orang ini? Ayah, lihat pemukuan keluarga kita selama beberapa hari ini. Kakak. Dimana Kirana? Adik, kau tidak lihat aku sedang mencocokkan buku kas dengan ayah? Baskara. Untuk mencapai hal besar, kau harus belajar tenang dan bijaksana dulu. Kirana itu Anyala. Seorang selir tidak resmi. 3 hari lagi adalah tanggal pernikahanmu dengan keluarga Suryo. Bukankah lebih baik dia tidak ada di sini? Kau.
Apa Yang Ko Lakukan. Dis-moi Nadia, Kemana kau bawa Kirana? Baskara, Lepaskan kakakmu. le Pascan. Baskara. Aku sarankan kau tidak perlu mencarinya. Karena kalaupun kau menemukannya, tubuhnya sudah ternoda. Kau Pangawal, Ya, cepat kejar tuan muda kedua. Siap. Agar dia tidak melakukan hal bodoh. Aduh. Baskara, aku yakin kau akan menunjukkan wujud aslimu sekarang. Pergi. Ada apa ini? Jika hari ini dia kehilangan sehelai rambut pon, aku, Baskara, akan membakar rumah bordil ini. Tuan Muda Kejua Empunila Hamba. Hamba juga melakukan ini atas perintah kakak tiri Anda. Di mana? Di sana. Ada apa ini? Baskara, Bakira. kau datang tepat waktu. Masalah pesanan perlengkapan militer kita sudah teratasi. Bagaimana caranya? Bos Tirta. Baiklah, jadi kita sepakat ya? Kau ambil pesanan perlengkapan militer itu. Maka aku tidak akan membocorkan kisahmu yang mabuk-mabukan di rumah bordil. Dengan begitu, istri galakmu tidak akan pernah tahu. Menurutmu ini masuk akal? Masuk akal. Masuk akal. Suara hati dalam desain naskahku, Tirta ini menggunakan berbagai cara kotor untuk menghasilkan uang. Dia tidak pernah berani memamerkannya. Hal-hal yang dia lakukan, aku tahu persis. Mengendalikannya sangat mudah. Suara hati, jadi ini yang namanya orang kaya misterius di kota kencana itu, ya. Bos Tirta, masalah ini, jika kau berani macam-macam, aku beritahu ya, entah itu pemerintah yang mengusutnya atau istrimu yang tahu. Nona Kirana, jangan khawatir. Aku tidak akan mengingkari janji. Bukan hanya membayar ratusan miliar rupiah. Aku, Tirta, punya banyak uang. Bagus. Baskara. Dengan Bos Tirta menggantikan kita, kau bebas. Itu tidak penting. Apa dia menyentuhmu? Suara hati kau tidak perlu. Yang penting aku sudah membantumu mengatasi pesanan perlengkapan militer. Suara hati, tatapan Baskara itu. Ya ampun. Suara hati, dia tidak benar-benar serius padaku kan? Suara hati, jika Rania tahu, dia pasti akan menyerangku lagi. Suara hati hidup. Ini semua salahmu. Kau bilang ada barang bagus, tapi aku malah dipukuli sampai begini. Ini semua salah Rania. Dia bilang padaku ada barang bagus. Tidak kesengka Tuan Muda Kejua. Memukulku sampai begini. Aduh, sakit sekali. Mereka semua orang gila. Rania, aku, Tirta, tidak akan memaafkanmu. Suara hati tidak bisa. Rania pasti akan menyerangku lagi. Demi Sirang Bakara, mengorbankan nyawaku tidak sepadan. Aku harus segera berkemas dan pergi. Suara hati, hampir saja aku lupa hartaku. Ini semua aku dapatkan dengan mempertaruhkan nyawa. Ini semua milikku. Aku harus membawanya. Suara hati, astaga, harta karun ini, jika dibawa kembali ke dunia modern, nilainya berapa ya? Suara hati dengan semua ini, meskipun aku keluar dari kediaman Wijaya, aku tetap bisa hidup. Baskara, jaga dirimu. Kenapa mau kau? Siapa bilang aku mau kabur? Bejuku kotor. Aku mau ke ruang cuci untuk mencuci baju. Hei! Berikan padaku, berikan. Suara hati, aku mau ke ruang cuci. Tidak ada uang perak. Aku pakai ini sebagai imbalan. Itu juga masuk akal kan?
Suara hati, gelang secantik dan semahal ini, aku bawa kemana-mana. Itu juga masuk akal kan? Ada lagi yang mau kau jelaskan? Aku. Kenapa kau mau pergi? Pesanan perlengkapan militer sudah teratasi. Aku juga tidak perlu menikah dengan Amelia. Kenapa kau masih ingin pergi? Suara hati, kau benar-benar tidak tahu. Atau pura-pura tidak tahu? Kakak tirimu yang brengsek itu tidak akan menyerah sampai kita mati. APA, kau benar-benar ingin kita mati bersama? Kau tidak benar-benar berpikir. Aku, Baskara, akan menunggu ajal. Quand? Suara hati, apa maksudnya ini? Kau terlalu meremehkanku. Semua yang dilakukan kakak tiri, aku tahu persis. Dia pikir dia pemburu, padahal akulah pemangsanya. Suara hati, kau tahu semuanya? Baskara ini ternyata tidak sesuai dengan pengembangan karakter di buku. Dengan mempertaruhkan diri, Jangan mengipasi lagi. Kalau Baskara dan Amelia menikah, kita berdua akan kelaparan. Nyonya, bukankah mereka belum menikah? Kita gagalkan saja pernikahannya, bukankah begitu? Ayah sudah menyetujui pernikahan ini. Mereka akan menikah 3 hari lagi. Seluruh kediaman Wijaya sudah sibuk dengan persiapan. Mengadakan pesta boleh saja. Tapi tergantung pesta macam apa yang kau adakan. Apa maksudmu? Nyonya, pikirkanlah. Pratama meninggal di usia muda. Jika Baskara juga meninggal di usia muda, maka seluruh harta keluarga Wijaya akan menjadi milik kita. Kak? Benar juga. Suara hati, membunuh satu juga membunuh. Membunuh 2 juga membunuh. Lagi pula, dia adalah anak haram ayah. Benar. Suamimu ini tidak tega melihat Nyonya marah. Aku rela demi Nyonya, rela menempuh bahaya apapun. Aku tidak akan ragu. Kau memang pandai berkata-kata. Suara hati, setelah mendapatkan harta kedua keluarga Suryo dan Wijaya, hari-hari indahmu, wanita jahat, akan berakhir. Tapi aku menginginkan harta sebesar ini. Bukankah semua ini juga untukmu? Suara hati, untukku? Siapa yang tidak tahu kau adalah wanita jahat berhati busuk? Lihat saja nanti bagaimana aku menghajarmu. Kota Utidak? Aku paling benci jika rencanamu tidak melibatkanku. Suara hati, tapi aku semua ini demi kebaikan. Suara hati, aku tidak tahu apakah aku bisa menyelamatkan. Suara hati, aku juga tidak tahu apakah. Tenang. Pasti. Suara hati tidak bisa. Hanya jika kau menikah dengan Nona Amelia, kau bisa mengamankan posisi pemimpin muda keluarga Wijaya. Baru kau bisa melawan Rania dan suaminya. Bodoh. Kau tidak benar-benar berpikir. Aku ini pemuda manja, yang tidak punya kemampuan. Dananya ta ubersenonsnon. Quand? Lihatlah, bukankah kita sekarang bersama? Suara hati tapi, Bapak Wijaya sudah mengaturkan tanggal pernikahanmu 3 hari lagi. Seluruh kediaman Wijaya sibuk menyiapkan pernikahanmu. Kira, apakah kita benar-benar bisa bersama? Aku, apakah aku benar-benar harus tinggal di sini? Tingala. Aku punya cara sendiri. Suara hati, kenapa aku semakin peduli padanya? Baskara, apakah aku benar-benar jatuh cinta padamu? Lapor, Tuan Muda Kedua, Bapak Suryo dari keluarga Suryo ingin bertemu. Aku me akan pergi menui mereka. Untuk membicarakan pembatalan pertunangan. Suara hati, kau benar. Dia manis di rumah. Tunggu aku kembali. Ya. Bakara terjelahila padaku. Jika dia membatalkan pernikahan itu, kalau aku menikah dengannya, menjadi nyonya besar keluarga Wijaya juga tidak buruk. Lagi pula, daripada aku di dunia modern, jadi kuli ketik ini jauh lebih baik kan? Tidak benar.
Rania tidak bisa menghentikan pernikahan keluarga Wijaya dan Suryo. Dia pasti akan mencari cara lain lagi. Nona Amelia baru saja bagaimana mungkin Bapak Suryo memintanya kembali? Tidak benar, Pak. Berhenti, Serang. Ada apa di luar? Kalian. Mau apa? Bukankah ini sudah jelas? Berapa banyak uang yang mereka bayarkan untuk nyawaku? 6 miliar rupiah. Aku, tuan muda kedua yang terhormat ini, hanya dihargai 6 miliar rupiah? 1 triliun rupiah. Nah, itu baru masuk akal. Tapi kalau aku jadi kalian, aku tidak akan mengambil pekerjaan ini. Kenapa? Baskara. Baskara. Ini satu-satunya jalan menuju kediaman Suryo. Kamu di mana sebenarnya? Gawat, Baskara kena musibah. Baskara. Baskara. Maafkan aku. Pada akhirnya, aku tetap tidak bisa melindungi. Maafkan aku. Aku tidak berguna. Aku sungguh menyukai. Aku sungguh-sungguh menyukaimu. Bisakah kamu tidak mati? Baskara. Kamu tidak mati. Bagus sekali kamu tidak mati. Tidak mati. Aku masih bisa terus hidup enak dan mewah di kediaman Wijaya. Kamu tidak mati? Aku masih bisa terus jadi nyonya besar keluarga Wijaya. Aku akan memberitahumu sekarang kenapa. Aku hanya takut kamu punya uang tapi tak punya nyawa. Orang-orang ini semua kamu yang bunuh? Kamu ragu, atau tidak percaya? Kamu yang lemah tak berdaya ini, bagaimana mungkin sendirian mengatasi begitu banyak penjahat paling keji? Sejak kecil aku selalu direndahkan orang. Bagaimana bisa aku tidak mempelajari beberapa kemampuan untuk diriku? Mungkinkah karena aku transmigrasi novel ke sini, menyebabkan pengembangan karakter di buku ini juga jadi berbeda dari aslinya? Tidak kesangka dia sebagai habitnya. Ayo pergi, kita kembali. Kembali dan melawan langsung kakak tirimu itu? Kamu juga melihat bahwa ini perbuatan Rania kan? Tapi menurutku kakak tirimu itu tidak sebodoh itu. Karena kita sudah menebaknya, dia pasti punya rencana cadangan. Kenapa? Di novel aslinya, Baskara kembali dan mengadu pada ayah. Tapi karena tidak punya bukti, dia dimarahi habis-habisan oleh ayah dan juga kehilangan kepercayaan keluarga Wijaya. Kita harus memikirkan cara lain untuk melewati ini. Maya. Kita tidak punya bukti. Kalau dia menyangkalnya, kita juga tidak punya cara lain. Lebih baik, biarkan suami istri itu saling bunuh. Kita berdua mengambil keuntungan dari konflik orang lain. Istriku, gawat, terjadi masalah besar. Katakan, Beberapa orang yang kita kirim itu, semuanya mati. bagaimana mungkin? Orang-orang kita yang dikirim, beberapa ahli bela diri itu masih tidak bisa mengatasi Baskara yang lemah gemulai itu? Aduh. Aku sudah mengecek ke lokasi, semua orang mati. Oh, benar. Hanya Baskara yang menghilang. Apa? Bagaimana mungkin? Ini, Nyonya, mungkinkah Baskara itu selama ini pura-pura bodoh untuk menipu lawan? Aku juga merasa, selama bertahun-tahun dia pasti sengaja menipuku, ingin aku menurunkan kewaspadaan padanya. Sepertinya kita harus mempercepat langkah.
Kenapa tidak ada yang bicara? Baskara, kudengar kamu baru saja diserang. Apa sudah tahu siapa dalang di baliknya? Perihal aku baru saja diserang. Bagaimana kalian semua sudah tahu? Wah, cepat juga kabarnya sampai. Kamu adik, mengkhawatirkan itu hal yang wajar dong. Benar, Baskara, kamu sendirian di luar. Harus lebih berhati-hati. Masalah kecil. Aku sudah menemukan dalang sebenarnya. Kakak Rania, kakak ipar, kenapa kalian tegang sekali? Aku khawatir pada Baskara. Aku mengkhawatirkan keselamatannya. Baskara, qu'attaquant. Sebenarnya ada apa? Kalau sudah ketahuan orang ini, aku pasti akan membuatnya masuk penjara. Ayah, hanya beberapa gerombolan perampok yang ingin merampas harta benda saja. Apa itu pura-pura bodoh untuk menipu lawan? Dia tetap saja tidak berguna. Kenapa aku merasa ada yang tidak beres ya? Jika. Memang seperti itu kejadiannya. Kalau begitu aku tenang. Baskara, Kudengar. Kamu sudah mengirim surat pembatalan pernikahan ke keluarga Suryo? Apa ini benar? Benar. Ayah, pesanan perlengkapan militer sudah kuselesaikan. Keluarga Suryo juga tidak akan keberatan. Aku juga tidak perlu menikahi seseorang yang tidak kusukai. HM. Baguslah. Gadis dari keluarga Suryo ini berhati licik. Jujur saja, aku juga tidak begitu menyukainya. Tapi. Posisi istrimu yang sah itu harus dipilih dengan hati-hati ya. Ini berhubungan dengan nyonya besar keluarga Wijaya kita. Bapak Wijaya ini sedang menyindirku ya? Bukankah tadi sudah menyatakan perasaan? Apa perlu ditanyakan lagi? Orang tua itu, nyonya besar keluarga Wijaya ini, hanya ada satu orang, dan itu adalah aku, Rania. Lihat saja nanti. Siapa yang akan menjadi nyonya besar keluarga Wijaya ini? Pada akhirnya, tetap aku, Dimas, yang akan memutuskan. Ayah, dalam perjalanan pulang, sekalian saja, aku memeriksa toko-toko keluarga Wijaya kita. Aku menemukan beberapa fenomena aneh. Oh ya? Coba ceritakan. Yang lain baik-baik saja. Tapi. Hanya kakak ipar, oleh kakak ipar. Ternyata dikondalikan oleh seorang wanita bernama Maya. Kakak ipar. Apa benar begitu? Dimas, apa yang adikku katakan itu benar? Ayah, saya, meskipun saya punya niat, tapi tidak punya nyali. Ayah. Baskara. Ini menyangkut reputasi kakak iparmu. Kau harus Memeriksanya dengan saksama. Perlukah diperiksa lagi? Aku ini penulis buku ini. Karakter Dimas sebagai menantu yang tinggal di rumah mertua memang sudah tidak senang dengan Rania yang dominan dan arogan. Diam-diam ia menempatkan kekasih gelapnya, Maya, untuk mengelola toko-toko ini. Diam-diam ia melakukan transfer aset. Awalnya aku tidak percaya, namun setelah kuperiksa barusan, ternyata benar seperti dugaan Kirana. Kirana ini. Ramalannya selalu tepat. Ayah. Maya sudah dibawa pulang, tinggal menunggu ayah menginterogasi sendiri. Baik, bawa dia masuk. Mas Dimas, bukankah kau bilang semua sudah siap dan aku akan menjadi nyonya besar keluarga Wijaya? Kenapa mereka belum mati juga? Dimas, dasar bajingan, kau berani mengkhianatiku? Mas Dimas, apa kau sakit? Maya akan meniupnya untukmu. Pergi dari sini. Dasar perempuan sialan, aku tidak pernah menyuruhmu datang. Mas Dimas, bukankah kau yang menyuruhku datang? Kau menyuruh pelayan keluarga Wijaya untuk datang memberitahuku bahwa semua sudah siap dan aku akan menjadi nyonya besar keluarga Wijaya? Kapan aku menyuruhmu datang? Pelayan apa? Nona Kirana. Cepat jelaskan pada semua orang. Jelaskan. Kakak ipar. Kalau saja orang-orang itu tidak gagal, aku takut kita semua yang ada di sini takkan selamatkan. Astaga, apa aku terlalu cepat memberi kabar? Maaf ya. Dimas, kau masih ingin membunuhku? Tidak. Kau masih ingin membunuhku? Nyonya, tidak. Ayah. Saya, meskipun saya membunuh, saya tidak akan berani membunuh Nyonya. Ayah.
Caca qui part. Lain kali kalau melakukan hal seperti ini, sebaiknya kau sedikit lebih hati-hati. Benar, kakak ipar. Kau hampir berhasil. Sayang sekali, sayang sekali. Ayah. Ayah, saya bukan orang seperti itu. Kau diam. Dima, ko. Segera pergi dari keluarga Wijaya. Pergi dari sini. Ayah, ayah. Nyonya, nyonya. Tolong aku, bantu aku. Pergi dari sini. Bawa dia pergi. Ayah, nyonya, nyonya. Aya. Bawa dia pergi. Kalian tunggu saja. Kalian ingin aku, Dimas, pergi tanpa membawa. Kemari. Bawakan aku cambuk. Aku sendiri yang akan memberinya pelajaran. Perempuan penggoda ini. Tunggu. Nona Bizar, jika kau sendiri yang memukul wanita seperti ini, itu hanya akan mengotori tangan kakak. Bagaimana kalau aku pelayan rendahan ini yang melakukannya? Kalau begitu, bawa dia ke halaman belakang. Pukul habis-habisan. Pukul sampai babak belur. Baik, Nona Besar. Nona besar, saya salah. Nona besar, ampuni aku. Akan kubunuh kau menggoda pria. Kau salah atau tidak? Saya salah. Akan kubunuh kau. Nona besar, ampuni saya. Kubilang kau menggoda pria. Rasain ini, dasar kau salah atau tidak? Kau salah atau tidak? Saya salah. Kau salah atau tidak? Berteriak kencang. Katakan. Saya salah. Terima kasih sudah berkhianat dan menjadi saksi mahkota. Ini imbalanmu. Saya memang salah dari awal. Seharusnya saya tidak berselingkuh dengan pria beristri. Uang ini, saya tidak bisa menerimanya. Astaga, kau sudah membuat Dimas marah. Kau pasti tidak akan bisa tinggal di kota Kencana lagi. Mungkin kau harus pindah dan hidup di tempat lain. Benar. Yang bukan milikmu. Tidak bisa dipaksakan. Terima kasih, Nona Kirana dan Tuan Muda kedua. Saya pamit dulu. Membuat Rania dan Dimas saling bermusuhan, tekanan yang dihadapi Bakera menjadi jauh lebih kecil. Dia pasti memikir quand ses yeux as-tu l'agi. Sial. Aku tidak bisa lagi mendengar suara hatinya. Sekarang krisis sudah berakhir. Bagaimana kalau kita bersenang-senang? Kirana, apa kau punya kekuatan sihir? Bahkan sedetik pun, aku tidak ingin terpisah dari... Baskara, apa kau mengerti wanita atau tidak? Ada apa? Untuk wanita, berilah uang, atau berilah status. Kau ini dari pagi sampai malam, hanya bicara cinta saja? Kalau begitu, kau ingin uang atau status? Tentu saja status, uang, dan orangnya. Kalau bisa dapat ketiganya, lebih bagus lagi. Satu kali bercinta, akan kuberi 600 juta rupiah. Bagaimana? Kepalamu itu. Kau kira aku ini siapa? Wanita penghibur? Siapa yang butuh 600 juta rupiah darimu? Quel obéis tu? Coingin apa? Nyonya besar keluarga Wijaya. Aya, Aya. Amelia tidak sengaja hilaf. Maafkan Amelia, Aya, Aya. Katakan. Sudah berapa bulan? 2. Lebih dari 2 bulan. Siapa pria selingkuhan itu? Suruh dia cepat kirim mahar. Selagi perutmu belum membesar. Aya. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Aku. Bapak Suryo, Bapak Suryo, Bapak Suryo, jangan marah. Jangan marah, jangan marah ya. Dima. Mungkinkah? Anak ini anakmu? Tidak, 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 tidak. Mana mungkin? Bapak Suryo, Nona Amelia tidak bicara. Pasti ada kesulitannya. Sebaiknya kita memikirkan cara dulu untuk menyelesaikan masalah ini. Hamil di luar nikah dan tidak mau menyebutkan nama ayah dari anak itu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bapak Suryo, saya punya cara untuk menyelesaikannya. Nona Amelia, silakan bangkit dulu.
Saya bisa menjamin Nona Amelia menikah secara meriah dan sisa hidupnya hidup berkecukupan. Cara bagus apa yang kau punya? Kita akan menyambung kembali jodoh baik dengan keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya di kota Kencana itu sangat terpandang. Bagaimana mungkin mereka menikahi wanita yang sudah hamil? Kita hanya perlu membuat keluarga Wijaya mengakui Nona Amelia dan bayi dalam kandungannya. Bukankah begitu? Kalian berdua, dengar, selama Nona Amelia bersikeras bahwa ia menghabiskan semalam bersama tuan muda kedua Baskara, keluarga Wijaya, meskipun punya 1000 pasang tangan, akan sulit membendung mulut orang banyak. Pada saatnya, keluarga Wijaya, karena tertekan, pasti akan menikahi Nona Amelia. Tapi. Baskara itu juga bukan orang bodoh. Apa dia akan mengakuinya? Aduh. Kebohongan yang diulang-ulang akan dianggap benar. Selama kita bertiga bersikeras itu miliknya, pada saatnya dia tidak mau mengaku pun. Harus mengakuinya. Betul juga. Nanti, setelah aku jadi nyonya besar keluarga Wijaya. Bukankah seluruh keluarga Wijaya akan ada di tanganku pada saatnya setelah bayinya lahir? Mengenali itu anak siapapun sudah tidak ada artinya lagi. Bukan begitu? Nona Amelia sungguh sangat cerdas. Kenapa kamu memihak kami? Bapak Suryo, setelah kalian berhasil, aku hanya ingin sebagian harta keluarga Wijaya. C'est-tu jus? Kalian pikir mengusir Maya bisa menjatuhkanku? Bagaimana kalian bisa berpikir bahwa aku punya? Ini. Benar. Ayah, Baskara ada hal yang ingin dilaporkan kepada ayah. Apa kau tidak lihat aku sedang memeriksa pembukuan dengan ayah? Tapi ada hal yang jauh lebih penting dari bisnis. Astaga, Baskara. ada urusan apa yang begitu mendesak? Ayah. Aku ingin menikahi Kirana. Apa? Kau ingin menikahi Kirana? Adik, pikirkan baik-baik. Kirana hanyalah pelayan rendahan. Kalau kau menikahinya, itu akan membuat keluarga Wijaya kita tidak bisa mengangkat kepala di seluruh kota Kencana. Rania, kau hanya takut member Ridahu Bakara Semua Masalamu. Yang busuk itu, bukan? Kakak, aku akan menikahi wanita yang kucintai. Kalau kau tidak bisa mengangkat kepala, menunduk saja, apa hubungannya denganku? Kau! Ayah, lihat dia. Dia semakin tidak pat. Astaga. Karena kalian berdua saling mencintai. Ayah. Tidak bisa berkata banyak lagi. Biarkan saja mereka. Terima kasih, Ayah. Bapak Suryo dan putrinya ingin bertemu. Un-tu capa Amerika datang? Berdasarkan pengembangan karakter cerita, Bapak Suryo dan putrinya pasti tidak akan rela menanggung aib pembatalan pernikahan. Ternyata, mereka datang untuk membuat macam-macam masalah. Manajer Suryo. Apa Saudara Wijaya. Ini adalah mahar yang kusiapkan untuk putri. Bapak Suryo, surat pembatalan pernikahan sudah dikirim. Orang keluarga Suryo, kan ada yang bisa membaca? Melakukan ini, bukankah sedikit mempermalukan diri sendiri? Baskara. Jangan tidak sopan. Aku benar-benar meremehkan betapa tidak tahu malunya Bapak Suryo dan putrinya. Sepertinya, menjadi nyonya besar keluarga Wijaya ini butuh lebih banyak perjuangan. Baskara. Kau dan Amelia Putri sudah terlanjur. Bagaimana bisa hanya dengan selembar surat pembatalan pernikahan menghancurkan pertunangan? Aku tidak pernah memiliki hubungan fisik dengan Nona Amelia. Dari mana datangnya perkataan, sudah terlanjur? Itu? Tidak ada hubungan fisik? Lalu kenapa Amelia putriku sudah hamil 2 bulan? Apa? Hamil 2 bulan? Baskara. Sebenarnya ada apa ini? Apa aku melakukannya atau tidak? Aku sendiri yang... Ayah, percaya padaku. Jika keluarga Suryo benar-benar berbesan dengan adik rencanaku, Rania, untuk memegang kekuasaan, tidak akan punya peluang lagi. Tidak bisa, aku harus membongkar kebohongan mereka. Nona Amelia, kau bilang kau dan adik memiliki hubungan fisik. Lalu, kalian berdua, kapan kalian bertemu dan dalam keadaan apa? Kalian melakukan perbuatan tak senonoh itu?
Dua. 2 bulan yang lalu, Aku dan Tuan Muda kedua. berteduh dari hujan di depan penginapan. Tuan muda kedua sangat perhatian padaku. Dan kami berdua sudah bertunangan. Lalu kami tidak bisa menahan perasaan dan kami pun. Ah, Kalau begitu, panggil saja dokter untuk memeriksanya. Kalau Nona Amelia memang benar-benar hamil, kediaman Wijaya kami juga tidak akan lepas tangan. Betul, betul, betul. Kalau memang itu, Dara Dajing Baskara. keluarga Wijaya kami tidak akan pernah tinggal diam. Nanti, meskipun harus diikat, aku akan mengikatnya ke kamar pengantin. Melapor kepada Tuan Besar. Nona Besar. Nona Amelia memang hamil, sudah lebih dari 1 atau 2 bulan. Ini. Saya permisi. Kalau begitu, keluarga Wijaya kita segera bersiap untuk menyambut putri keluarga Suryo. Ayah, bagaimana kalau kita periksa lagi meskipun dia hamil? Apa pasti itu anak Baskara? Siapa yang akan mempermainkan kehormatannya sendiri? Keluarga Wijaya kita sebaiknya segera siapkan pernikahan. Sepertinya, hari ini aku mendadak jadi ayah. Bucan Begitu, Nona Amelia. Tuan muda kedua. Kebenaran tidak bisa ditutupi. Sebaiknya kita hadapi kenyataan saja. Amelia juga tahu kebenaran tidak bisa ditutupi. Kenapa dia masih berbohong? Bapak Wijaya, Tuan muda kedua. Aku dan ayah akan kembali dulu untuk bersiap-siap. Tunggu. Nona Amelia. Pelayan rendahan seperti ini, apa hakmu bicara? Dia Bucan. Pelayan rendahan seperti yang kau katakan. Dia adalah Kirana, istri sah yang akan kunikahi. Itu tergantung. Apakah bayi dalam kandunganku? Anak siapa yang di perutmu itu, aku tidak tahu. Tapi, Itu jelas bukan. Anaku. Nona Amelia. Kau bilang hari itu, kau berteduh di penginapan bersama tuan muda kedua, boleh ku tahu, penjelasan yang mana? Penginapan sinar rembulan di ujung timur kota. Apakah itu pagi atau sore? Senja. Menginap semalam atau hanya singgah? Menginap semalam, lalu pergi keesokan paginya. Saat pergi keesokan paginya, apakah masih hujan? Pagi itu masih hujan. Tuan muda kedua mengantar saya pulang ke kediaman Suryo dengan kereta kuda. Nona Amelia, apakah ada yang ingin kau ubah dari jawaban-jawaban itu? Tidak. Ada apa? Menurut catatan buku ini, 2 bulan lalu, di kota Kencana, sama sekali tidak turun hujan. Nona Amelia, dari mana? Kau berteduh di penginapan? Itu. Berarti saya salah ingat. Oh. TAPI, 3 bulan lalu. Memang ada hujan selama 2 hari berturut-turut. Mirip dengan situasi yang kau katakan. Berarti itu 3 bulan lalu. TAPI, kau baru 2 bulan hamil, 3 bulan lalu. Dengan siapa kau berselingkuh? Jika dugaanku tidak salah, 3 bulan lalu, kau berselingkuhan dengan pria berstatus rendah. Tapi, ayahmu tidak setuju. Jadi kau menjebak keluarga Wijaya untuk menyelamatkan reputasi, benar begitu? Dia bukan pria rendahan. Dia hanya berstatus rendah. Dan dia tampan. Dia pandai berbicara. Dia, Astaga, Bapak Suryo. Aku benar-benar malu padamu karena memiliki putri seperti ini. Kau makhluk memalukan. Belum cukup kau mempermalukan diri, cepat pergi. Astaga. Hei, Bapak Suryo. Barangmu, Perji. Tidak perlu. Tidak perlu. Nanti akan kuantar ke kediamanmu. Baskara, hebat kan istrimu? Seorang penulis novel web populer, karakter rendahan seperti ini, mudah saja ditangani. Eba, tapi. Apa itu? Penulis novel web populer? Sebenarnya apa itu? Dia sering menyebutkannya. Astaga. Kirana. Sepertinya. Aku meremehkanmu sebelumnya. Mulai sekarang. Koakanidep bersama Baskara. Kau harus banyak membantunya. Ya. Tuan Bezer, Anda terlalu memuji. Mulai hari ini,
seluruh kediaman Wijaya. Akan Diazi. Kita akan mempersiapkan pernikahan. Bhaskara dan Kirana. Apa? Or. Aku Bhaskara, Kirana, jangan senang dulu. Selama aku, Rania, masih di keluarga Wijaya, kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan harta. Siapa? Ini aku, Nyonya. Enak rasanya sendirian dan tanpa bantuan? Dimas. Kau masih berani kembali? Astaga, Nyonya. Kau tidak tahu aku ingin menyuruh orang mengulitimu hidup-hidup dan mencabik-cabik. Sudahlah, Nyonya. Suamimu ini mengerti dirimu. Nyonya tidak bodoh. Jika Nyonya benar-benar sekejam itu, dulu pasti sudah menyingkirkanku. Katakan, sebenarnya untuk apa kau datang? Kali ini aku benar-benar salah menilai. Keluarga Suryo itu memang tidak berguna. Sudah kuduga, bagaimana mungkin keluarga Suryo yang bodoh itu bisa memikirkan ide menjebak keluarga Wijaya? Ternyata kau yang menghasut mereka dari belakang. Bhaskara akan menikah dengan pelayan rendahan itu. Ayahmu akan menyerahkan seluruh bisnis keluarga Wijaya ke tangannya. Pada saat itu, kau akan habis manis sepa dibuang. Aku, istrimu, kau pikir aku tidak mengerti? Baik, kau mengerti, Nyonya, tidakkah kau merasa Kirana sekarang berbeda dari sebelumnya? Memang, sifatnya berubah drastis. Bahkan sepertinya menjadi jauh lebih pintar. Bhaskara sulit dibunuh, justru karena Kirana ini. Kalau begitu, karena Bhaskara sulit dibunuh, bukankah membunuh pelayan rendahan ini mudah saja? Mengenai Maya dan Amelia sebelumnya, aku bisa melupakan masa lalu. Tapi kali ini jika kau berani mengkhianatiku lagi, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada mati. Nyonya, aku pasti akan setia padamu, tidak akan ada orang lain. Turunkan aku. Cepat turunkan aku. Besok kau akan menjadi istriku yang sah dan pantas. Apa yang tidak berani kulakukan? Tuan Muda. Tuan Besar meminta Anda pergi ke ruang kerja untuk bicara. Jangan bercanda. Bagaimana kalau Tuan Besar benar-benar ada urusan penting denganmu? Baik. Aku akan segera pergi. Tunggu aku kembali. Baik. Nyonya, silakan. Ternyata kalian. Aku sudah berniat memaafkan kalian, tapi kalian selalu berkeliaran di ambang mencari mati. Kau bilang apa? Mencari mati? Sepertinya kaulah yang akan mati. Katakan, sebenarnya kau ini siapa? Aku adalah pelayan Kirana. Baik, tidak mau bicara. Ya, kalau begitu, kau tidak akan punya kesempatan lagi untuk bicara. Kau tidak takut Bhaskara datang mencarimu? Adikku yang bodoh itu. Kalau tidak ada kau sebagai ahli strategi, apa gunanya dia? Bagaimana kalau kau meremehkan adikmu? Hahaha. Astaga, Kirana, tunggu saja besok. Bhaskaramu tidak akan bisa menjemput pengantin wanita, jadi dia tidak akan bisa menikah. Pada saat itu, seluruh bisnis keluarga Wijaya akan menjadi milik Nyonya Rania, istriku. Rania, pria ini bisa mengkhianatimu sekali. Kau tidak takut untuk yang kedua kalinya? Bagaimana cara berbicara? Jangan. Kakak aku salah. Jangan pukul aku. Kalian berdua, benar-benar pazangan seresai, serasi sampai aku muak. Malas berbicara omong kosong dengannya. Cepat bunuh dia. Kirana. Aku kembali. Kirana. Jangan bersembunyi.
Gawat. Kirana dalam bahaya. Kirana, Banguin. mana Kiranaku? Kirana. Apakah ada yang terluka? Kau lupa, aku, sabuk hitam dan 5. Ternyata kau punya ilmu bela diri. Dewi, ampuni aku. Dewi, ampuni aku. Pendekar wanita. Ampuni aku tidak akan berani lagi. Aku tidak akan berani lagi. Aku salah, aku tidak akan berani lagi. Pendekar wanita, ampuni aku. Kota Utidak. Betapa khawatirnya aku padamu. Aku paling suka melihat sikapmu yang peduli padaku. Sangat keren. Ayo pergi, sudah dini hari, mari pulang dan menikah. Bagaimana dengan mereka? Setelah kita menikah, aku akan kembali untuk membereskan perhitungan bersama mereka. Aku sudah dengan penuh harap menunggu seharian. Kenapa kamu baru datang? Apa kau masih istriku? Kirana yang ku kenal? Sekarang aku sudah resmi kok. Buat apa aku masih jaga image? Adik, apa kau datang untuk membebaskan kami? Adik ipar, kakak. Ayah tertimpa musibah. Ada apa? Ada apa dengan ayah? Cepat katakan. Ayah sudah tiada. Apa? Bagaimana mungkin? Ayah, siapa yang mencelakaimu sampai begitu? Ayah. Aku, putrimu, pasti akan membalaskan dendam untukmu. Ayah. Baskara, ayah sudah berjanji. Setelah kau menikah, semua harta keluarga Wijaya akan diberikan padamu. Kenapa kau masih terburu-buru seperti ini? Kakak, kau bahkan mencurigaiku? Memangnya aku harus mencurigai diriku sendiri? Bukan tidak mungkin. Kau. Baskara, aku dan kakakmu terus dikurung di ruang pengap. Bagaimana bisa keluar? Benar, suamiku. Mereka kemarin terus dikurung di ruang pengap. Mana ada waktu untuk beraksi? Quelle obégitu, siapa? Aduh. Apa jangan-jangan keluarga Suryo? Kirana, semalam kau pergi kemana? Semalam ITU, malam pertama, aku dan suami. Aku bisa pergi kemana? Kalau aku tidak salah ingat, tusuk konde emas ini milikmu, kan? Ini memang tusuk konde emas, pemberian suamiku. TAPI. Bagaimana bisa ada di sini? Apa jangan-jangan kau meninggalkannya tadi malam saat membunuh ayah? Tidak mungkin. Kiranaku. Tidak akan pernah melakukan perbuatan sekeji ini. Lalu bagaimana kau menjelaskan tusuk konde ini? Kirana sendiri tidak mungkin menandingi ayah. Pasti kau membantunya dan mencelakai ayah bersamanya. Benar, Nyonya. Ini pasti Baskara. Karena dia ingin mengambil untuk diri sendiri seluruh bisnis keluarga Wijaya. Karena itulah dia tega membunuh ayah dan tidak mau berbagi denganmu sedikit pun.
Ini motif membunuh ayah. Quand? Tentu saja begitu. Kalau tidak, ayah tidak punya musuh di kota Kencana. Selain perebutan harta keluarga, siapa lagi yang akan punya niat membunuhnya? Kematian kakak juga karena alasan ini? Bisa jadi. Kematian Pratama juga perbuatanmu, Baskara. Jika Dinalar Begini. Pembunuhnya memang aku. MPH. Lihat kan, Nyonya, dia sendiri sudah mengaku. Kemari, Siap. bawa pembunuh ini ke pengadilan. Baik. Ada saksi dan barang bukti lengkap. Kalian berdua, tunggulah dihukum. Cepat bawa pergi. Anti-camp. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh Ayah, maafkan aku, ayah. Maafkan aku. Bukan aku yang membunuh. Semuanya Baskara yang lakukan. Jika kau ingin mencari pelakunya, carilah dia. Ayah, semua ini tidak ada hubungannya dengan kami. Baskara dan dia yang melakukannya. Tidak ada hubungannya denganku. Kalian berbohong. Aku melihat sendiri wujud orang yang membunuhku. Bukan mereka. Tidak mungkin. Hari itu aku jelas-jelas memakai penutup muka. Bagaimana mungkin kami berdua, Nyonya? Baskara, kau tidak takut hantu? Siapa bilang ayah hantu? Ayah, ternyata Anda tidak mati ya? Aku tidak mati. Apa itu membuatmu kecewa? Kalau begitu, siapa yang kami bunuh semalam? Apa jangan-jangan mereka sudah menduga kami akan datang? Ada apa denganmu? Ayah dalam bahaya. Bagaimana mungkin? Kakak dan kakak ipar masih dikurung di ruang pengap meskipun mereka ingin berbuat jahat. Tidak ada kesempatan. Jika kau karena kesenangan sesaat membiarkan ayah mati sia-sia, apa kau tidak akan menyesal? Baik, kita bersiap-siap. Segera pergi. Tidak. Aku tidak akan pernah percaya. Rania tega. Membunuhku. Kirana. Meskipun kau biasanya sangat akurat dalam meramal beberapa hal. Tapi ini sama sekali tidak mungkin. Ayah, apa kau ingin tahu penyebab kematian kakak yang sebenarnya? Pratama. Bukankah Pratama meninggal karena sakit? Ayah, asalkan kau mau bekerja sama dengan kami memainkan sandiwara, penyebab kematian kakak yang sebenarnya pasti akan terungkap. Anak durhaka ini. Ayah, sekarang kau akhirnya percaya kan? Orang jahat tidak akan pernah sadar hanya karena kesabaran orang baik. Mereka hanya akan makin menjadi jahat. Karena mereka sudah bertindak. Kita perlu mengadapinya. Tidak kusangka. Aku punya anak yang tidak tahu berterima kasih seperti ini. Benar-benar bajingan. Ayah, ini semua salah. Aku tahu aku salah. Maafkan putrimu sekali ini saja. Putrimu benar-benar tahu kalau sudah salah. Kumohon. Sudah terlambat. Kemari. Siap. Bawa kedua orang ini ke pihak berwenang. Baik. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Baskara. Baskara. Bawa pergi. Baik. Tidak. Nona besar.
Silakan. Kumohon selamatkan ampuni putri. Baskara. Ayah. Baskara, urus. Mari mulai. Nyonya besar. Toko Perak minggu ini menjalankan promo diskon 40% untuk anggota baru. Pelanggan membludak, terlalu sibuk. Kami benar-benar kewalahan. Kalau begitu, buka saja beberapa cabang untuk mengalihkan pelanggan. Baik, Nyonya besar. Saya akan segera melaksanakannya. Berikut. Ayah. Nyonya besar pilihan tidak buruk kan? Tentu saja. Itu semua karena pintar memilih orang. Dolo, Jika Aya Matimation Tidak Setuju. Mana Minquin Ada Sekaran. Keluarga Wijaya kita ini. Mankape Zaman Kemazan. Baiklah, baiklah. Jasa ayah paling besar. Sudah puas kan? Tentu saja. Oh, bagus sekali. Tapi. Aku akan jujur padamu dari awal. Ya, Nanti Kaloko. Berani macam-macam pada dewa rezeki kecilku ini. Begitu aku tahu, pasti kuhabisi kau, anak nakal. Baiklah, baiklah. Semua aku turuti. Kirana. Oh. Komo Kemana? Kirana sakit. Aku harus segera mencarikan dokter untuknya. Lihat betapa bodohnya diri. Aku akan jadi kakek. Oh. Aku akan jadi ayah. Hahaha, ayah. Keluarga Wijaya. Anaku. Apa kau mendengar ayah berbicara? Dia baru berusia 9 lebih. Masih berupa embrio, tahu. Aku nggak peduli dia embrio atau apa. Anaku. Pasti bisa mendengar ayahnya berbicara. Tubuhku yang transmigrasi ini, aku tidak tahu berapa lama bisa tinggal di dunia ini. Aku sangat takut kebahagiaan seperti ini akan menghilang suatu hari nanti. Saat ini dia pasti sedang memikirkan sesuatu. Kenapa aku tidak bisa mendengarnya lagi? Oh, benar. Pasti karena kurang dicium lagi. Nih. Kenapa hati tiba-tiba terasa begitu sakit? Sudah dicium. Kenapa masih tidak bisa mendengar? Apa? Aku kehilangan kemampuan mendengar suara hati. Aduh, ayah. Ini kan kelahiran anakku. Apa ayah perlu sekhawatir itu? Kau kan masih anakku. Ini cucu pertama. Bagaimana aku tidak khawatir? Sudah lahir. Baskara, cepat biarkan ayah menggendong anak itu. Biarkan ayah menggendongnya sebentar. Aku belum puas menggendongnya. Kau punya banyak waktu untuk menggendongnya. Sini. Biarkan ayah menggendong sebentar. Di mana ini? Aku SI pada korporat modern. Bagaimana bisa transmigrasi ke zaman kuno? Malah jadi cucu orang? Aduh, bagaimana ini? Siapa? Siapa yang bicara? Tidak ada yang bicara. Keluarga ini kelihatannya cukup kaya raya ya. Sepertinya hidupku akan berkecukupan seumur hidup ini. Tidak benar. Suara ini sepertinya berasal dari anak itu. Betul, ini aku, ayah, yang kau dengar itu suara hatiku. Baskara, cepat, biarkan aku juga melihat anak itu. Baskara, jangan-jangan Baskara ya. Aku, Bima, ternyata transmigrasi dan aku masuk ke dalam novel karya. Penulis novel web populer, Kirana, yang ceritanya kulanjutkan sendiri dan menjadi putranya. Kali ini akan ada pertunjukan yang bagus. Aku ternyata bisa mendengar suara hati anakku. Anakku ternyata juga datang dari dunia lain. Pergi sana. Baik. Istriku, ada apa denganmu? Entah kenapa. Akhir-akhir ini aku selalu merasa sangat lelah. Aku akan segera menyuruh orang mencari tabib. Aku punya... Istriku,
Apa yang kau katakan? Suamiku. Ada sesuatu yang ingin kuakui padamu. Qu'attaquant. Aku bukan orang dari zaman ini. Melainkan orang modern dari 1000 tahun ke depan. Aku menulis sebuah novel, dan kalian semua adalah karakter di dalam novelku. Itulah sebabnya, aku selalu punya kemampuan Aku tahu. Semua ini aku tahu. TAPI. Akhir-akhir ini aku merasa sangat tidak enak badan. Mungkin karena aku mengubah akhir cerita. Jadi aku mengalami efek balik. Jika suatu hari aku menghilang, kamu tidak boleh sedih. Bawa enek kira, hiduplah dengan baik. Aku akan merindukan kalian. Kirana, kau di mana? Kirana. 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 Masih lembur? Oh iya, naskahnya sudah selesai. Aku suruh penulis naskah yang baru mengirimkannya ke emailmu. Cepat lihat. Pantas saja alur ceritaku. Baron Taken, ternyata orang baru yang membantuku melanjutkan tulisan. Siapa dia? Dia di mana? Aku ingin menemuinya. Kau tidak bisa menemuinya. Kenapa? Bima ini, setelah selesai menulis, entah kemana dia pergi. Bima? Aya, Ada APA? Dia bagaimana bisa transmigrasi menjadi anakku? Benar-benar semagis itu ya? Aku benar-benar seharusnya tidak membiarkan kalian semua ini menulis novel transmigrasi setiap hari. Aku sudah jadi karyawan tetap. Aku sudah jadi karyawan tetap. Kenapa kalian semua sudah gila? Sudah, cepat pulang. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa aku merasa ini adalah mimpi? Tapi juga begitu nyata. Baskara. Sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimanapun juga, bukuku ini dan dunia Baskara pasti saling terhubung. Baskara. Kita pasti akan bertemu lagi. Kirana.